Film ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin dan dibintangi oleh Jung Jin Young, Park Song Won, dan Ramiran. Film ini dirilis secara internasional di Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam. Dan biar gak kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal tentang Jang Pan-so yang merupakan seorang ketua gangster terkenal. Ia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama So-yun. Pekerjaan di dunia gangster tidak jauh dengan perkelahian dan kekerasan. Suatu saat ia mengutus Maksul untuk menandatangani suatu pabrik dengan tujuan memaksa pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak pemilik pabrik yang awalnya menolak, akhirnya mau menandatangani surat setelah diancam tangannya akan dipotong. Dengan berpindah ke restoran, terlihat Pangso yang lagi asik makan tiba-tiba didatangi oleh seorang bernama Bos Yang. Keduanya terlibat konflik dalam pembicaraannya. Usut punya usut, ternyata mereka sedang merebutkan warisan dari ayah mertua Pangso yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari ia memutuskan makan di sebuah warung ramen sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya. Di saat yang bersamaan, seorang anak SMA yang bertubuh gempal dan culun yang bernama Kim Dong Hyun juga sedang menikmati mie ramennya. Setelah usai makan, Kim Dong Hyun ternyata lupa membawa uang. Namun nenek si pemilik warung mengatakan bahwa ia tak perlu membayar makanannya. Karena si nenek menambah tagih Kim Dong Hyun ke dalam tagih Jang Pan-so. Menyadari hal tersebut, Jang Pan-so merasa kesal kepada si nenek pemilik warung. Namun si nenek mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah kepada Jang Pan-so karena sudah mau membayar semua tagihan tersebut. Adegan berpindah di atas gedung. Dong Hyun mencoba mengambil sepatunya yang tersangkut di atas antena. Ternyata Dong Hyun sedang dikerjai teman-temannya. Tiba-tiba Dong Hyun tergelincir dan jatuh ke bawah, menjatuhi Pan-so yang kebetulan ada di bawahnya. Dan mereka berdua akhirnya pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian Pan-so sadarkan diri. Ia merasa bingung dan aneh dengan tubuhnya. Di sini juga kita diperlihatkan ayah dari Dong Hyun yang ternyata adalah bapak si pemilik pabrik. Pan-so merasa kaget ketika melihat tubuhnya lebih muda dari sebelumnya. Ternyata ia sadar bahwa tubuhnya tertukar dengan Dong Hyun. Ia juga terpaksa bersekolah untuk mencari penyebab Dong Hyun jatuh dari atas gedung. Ternyata Dong Hyun adalah korban bully. Ia harus berurusan dengan teman-temannya yang pernah membuli dan berbalik melawannya. Jelas saja Pan-so adalah ketua gangster yang mempunyai ilmu bela diri yang cukup tinggi. Ia ingin memberantas bullying di sekolah Dong Hyun. Di tempat lain, istri Pan-so atau So-yun sedang berselingkuh dan tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Ia mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan ayah So-yun atau kepala gangster. Karena takut tentang perselingkuhannya, akhirnya So-yun setuju. Satu malam Pan-so menemui Maksul. Awalnya Maksul tidak percaya kepada Pan-so. Namun setelah berbincang-bincang, akhirnya Maksul dapat percaya bahwa Pan-so lah yang ada di dalam tubuh Dong Hyun. Adegan beralih ke suatu tempat. Pan-so bertemu dengan Hoi Jung, anak yang pernah ia bantu saat sedang dibully. Ternyata ibu dari Hoi Jung adalah kekasihnya di masa lalu yang bernama Mi Shun. Setelah adegan berlalu, Pan-so menyuruh Maksul mengambil rambut Hae-yung Jung untuk dilakukan tes DNA. Pan-so sangat kaget mengetahui hasil tes antara Pan-so dan Hoi Jung yang sama.
Itu berarti Ho Jung adalah anak Panso. Panso merasa sedikit kesal karena selama ini anaknya dibully di sekolah. Ia menyuruh Mancul untuk memberi pelajaran kepada murid yang suka membuli. Akan tetapi Mancul menolak karena dia tak mau menyakiti anak kecil. Akhirnya Panso turun tangan dengan melatih Ho Jung bela diri dan berniat menguruskan badan milik Dong Kyun. Dengan wajah tampan Dong Kyun dan berjiwa Panso, ia sekarang menjadi idola di sekolah. Panso menolong ayah Dong Kyun ketika dihadang oleh rentenir di jalan. Tetapi ayah Dong Kyun menolak, akhirnya ia dipukuli sampai pingsan. Panso yang tidak terima mengirimkan Mancul untuk memberikan pelajaran kepada para rentenir itu. Satu lawan banyak tidak menjadi masalah untuk Mancul, karena ia sangat berbakat dalam ilmu bela diri. Di sekolah, Ho Jun mulai berani melawan para pembuli, membuat Panso merasa bangga. Adegan pindah ke warung Misun. Saat sedang berada di warung Misun, ada pengunjung yang bersikap kurang sopan yang membuat Panso kesal. Panso mengaku yang ada di dalam tubuh Dong Kyun adalah dirinya. Misun sangat kesal karena dulu dia meninggalkannya. Di sekolah ada cowok yang mengajak Ho Jun pergi ke pesta.